Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Ramadan. Saya dari Universitas Bung Karno dengan jurusan Ilmu Komunikasi dengan mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Tri Okta Sulfa Kimiawan SIKOM MM. Pertanyaan pertama, pada hakikatnya kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Dari beberapa konsep yang ada, setidaknya terdapat 6 hakikat penting kewirausahaan. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. B. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. C. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. D. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. E. Kewirausahaan adalah suatu proses dan mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat memberikan nilai lebih. F. Kewirausahaan adalah suatu usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut merupakan diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberi kepuasan. Pertanyaan kedua, menurut Zimmerer, ada 7 faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. B. Kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasi, keterampilan mengelola sumber daya manusia maupun mengintegrasi operasi perusahaan. C. Kurang dapat mengendalikan keuangan. D. Gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dalam suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. E. Lokasi yang kurang memadai. F. Kurangnya pengawasan peralatan. Yang terakhir, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal menjadi besar. Pertanyaan ketiga, untuk memulai suatu usaha, pada dasarnya sumber permodalan dapat diperoleh melalui modal sendiri dan modal pinjaman bank. Sebutkan dan jelaskan. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban bunga, tetapi hanya membayar dividen. Sedangkan modal pinjaman bank merupakan modal yang diperoleh dari pihak perbankan dengan kewajiban untuk mengembalikan dana beserta imbalan hasil pinjaman. Pertanyaan keempat, bentuk organisasi perusahaan secara umum terdapat 3 bentuk usaha yang melalui yuridis dapat diterima keberadaannya, yaitu usaha perseorangan, usaha patungan, dan usaha perseroan. Jelaskan. Pengusaha perseorangan adalah pengusaha yang memiliki usaha perseorangan itu sendiri. Setiap orang bisa menciptakan entitas bisnis individu yang dibuat tanpa izin dan tanpa adanya prosedur khusus. Selain itu, hampir setiap orang mempunyai kebebasan untuk bisa berkembang dalam menjalankan bisnis usahanya tanpa ada paksaan terkait pembatasan modal untuk mendirikan usahanya. Sementara itu, setiap perusahaan perseorangan biasanya hanya dimiliki oleh satu pemilik saja. Tanggung jawab yang dibanding oleh pemilik sifat yang tidak terbatas, contohnya seperti bengkel dan warung. Dan yang kedua, usaha patungan. Usaha patungan adalah pengaturan bisnis bersama di mana 2 atau lebih pihak sepakat untuk menyatukan sumber daya mereka untuk bertujuan menyelesaikan tugas tertentu. Tugas ini dapat berupa proyek atau aktivitas bisnis lainnya. Yang terakhir, perseorangan terbatas atau PT. Semacam itu tentu saja tidak jauh sifatnya dengan perseorangan terbatas atau PT swasta, yakni sama-sama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya atau sebesar-besarnya. Saham kepemilikan perseorangan besar harus dikuasai oleh pemerintah, karena perseroan diharapkan dapat memperoleh laba yang besar. Maka otomatis perseroan dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan akan tetap laku dan terus-menerus mencetak keuntungan. Sekian jawaban UAS dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dadah.